Bismillahirrahmanirrahim. Wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatat din, hafizakumullah saudaraku, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, hafizakumullah. Semoga Allah menjaga kita, memberi berkah, memberi kesehatan, rahmat, hidayah, bimbingan, penjagaan dunia akhirat, rezeki yang lancar, keluarga sakinah mawaddah rahmah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur yang begitu mendalam. Kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Dengan lisan selalu berucap hamdalah, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan terbaik pula, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam, salawat yang kita ucapkan kelak bisa diterima sebagai amal soleh, dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatat din, hafizakumullah, hadirin jamaah salat isya dan insyaallah tarawih, hafizakumullah. Ada satu ayat yang bisa kita jadi bahan renungan bagi kita, Pak. Kita tadabburin, kita coba gali spirit dari ayat ini, yaitu surat Yunus ayat 58. Surat Yunus 58, Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Yang kurang lebih terjemahannya, katakan ya Muhammad, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya, fabidzalika, mestinya mereka, falyafrahu, bergembira, huwa, bergembira dengan karunia dan rahmat Allah, khairum mimma yajma'un, itu jauh lebih baik dari apa yang bisa dikumpulkan kebahagiaan di dunia ini, Pak. Artinya Yunus 58 ini memerintahkan kita untuk berbahagia, bahkan wajib bahagia dengan apa? Karunia dan rahmat Allah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan karunia dan apa yang dimaksud dengan rahmat Allah yang kita wajib berbahagia? Banyak tafsiran terhadap ayat ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Di antara sekian tafsiran itu adalah yang dimaksud dengan karunia itu adalah Al-Quran, dan yang dimaksud dengan rahmat Allah itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa karunia itu adalah Al-Quran? Ya, tidak ada yang paling hebat karunia yang diberikan oleh Allah khusus umat Islam kecuali apa? Al-Quran. Dan tidak ada rahmat yang paling besar bagi kita, Pak, kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali engkau sebagai apa? Rahmat. Berarti Nabi itu sebagai rahmat, datang ke dunia sebagai rahmat. Kata Nabi, ana rahmatun muhdad, saya adalah rahmat yang dianugerahkan kepada umat manusia. Berarti Nabi itu adalah rahmat. Karena itu ketika Yunus 58 memerintahkan kita bergembira dengan rahmat, maka yang dimaksud adalah bergembira dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud bergembira dengan Rasulullah, kalau di zaman sahabat ada Nabi itu ya ketok gembira itu ya wis pantes. Tapi kalau zaman sekarang nggak ada lagi Nabi, tapi yang ada apa, Pak? Peninggalan Rasulullah yang paling luar biasa adalah hadis-hadis beliau. Artinya kita diperintah bergembira dengan Al-Quran, sekaligus kita diperintah bergembira dengan apa? Hadis-hadis Nabi. Nah, Al-Quran
Kalau digabung dengan hadis Nabi, lahir apa? Syariat. Al-Quran sama Nabi, Al-Quran sama hadis, maka muncul apa? Syariat. Jadi Yunus 58 itu secara tidak langsung memerintahkan kita untuk bergembira dengan syariat. Karena kita dengan syariat jadi bahagia hidup di dunia, ya enggak? Tanpa syariat, Pak, fi dhalalim mubin, kita berada pada kegelapan, kesesatan yang nyata. Gara-gara syariat kita bahagia hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Makanya kalau mama, ibu-ibu lagi jalan-jalan di mall, ya kan, di tasnya ada handphone, tuh di handphone tuh berbunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ojo sampai ngomong lo wis azan, ojo sampai ngomong lo, karena kata-kata lo itu menunjukkan apa? Kekecewaan terhadap azan itu, seolah-olah nyesel nek wis waktu sholat itu tiba. Oh, hari-hari anak-anak muda misalnya lagi nonton sepak bola, Pak, lagi serem-seremnya mau masuk itu, mau ngegol, tiba-tiba kepotong iklan azan, miso-miso, Pak, miso-miso. Nah, ini berarti kan nggak gembira dengan apa? Syariat. Ayo kita wajib bergembira dengan syariat, karena gara-gara syariat itulah, saudara, hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Di antara sekian syariat yang kita wajib di samping azan, sholat, adalah apa, Pak? Puasa Ramadan. Malam ini malam yang keempat, Pak, atau disebut tadi tanggal 4 Ramadan, karena sejak maghrib sudah berubah tanggalnya dalam Qamariyah, tanggal 4 Ramadan. Alhamdulillah, apakah kita masih semangat bergembira, Pak, dengan Ramadan? Kalau masih bersemangat, berarti kita masih iman kepada Allah, masih muslim, gitu. Nah, kalau kita bergembira dengan Ramadan, bergembira dengan syariat Ramadan, ayo pasang tekad yang kuat supaya Ramadan tahun ini jauh lebih baik kualitasnya dari Ramadan yang sebelumnya. Gimana caranya? Pasang 6 kurikulum, Pak. 6 kurikulum yang harus kita planningkan, yang harus kita programkan supaya Ramadan tahun ini 1446 jauh lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Apa saja 6 ini? Yang pertama, ayo, Pak, ini masih hari yang keempat besok ya, alhamdulillah masih nututin untuk menjalankan program ini. Yang pertama, Pak, mulai besok, Pak, mulai besok atau mulai sekarang, mulai saat ini, mari mindset tentang konsep puasa kita harus 24 jam. Puasa itu berapa jam, Pak? 24 jam. Poso 24 jam. Nah, ini puasa itu artinya apa? Imsak. Imsak itu artinya apa? Menahan diri. Kalau siang hari, Pak, puasa kita menahan diri, imsak dari al-aql, makan, wasyurbi, minum, wal jima, hubungan suami istri. Itu siang hari. Dari mulai subuh sampai maghrib, Pak, tadi kita harus nahan, tidak makan, tidak minum, ya enggak? Gampang, jenengan pakai panganan paling enak sak dunia, zuhur, Pak, pasti enggak mau. Saya suruh makan, oh nggak bisa, haram kan begitu kan ya. Tapi sing poso nek konsepnya cuman poso siang tok yang ini gitu, mari maghrib wis gak poso maneh, mindsetnya sudah nggak puasa. Karena mindsetnya sudah nggak berpuasa, karena berpikirnya sudah nggak poso maneh, maka mari maghrib yang terjadi apa? Los makannya, Pak. Mestinya setelah maghrib sampai sahur kita tetap imsak, kita tetap syam, kita tetap menahan diri untuk tidak makan berlebihan. Karena itu, saudaraku, dicoba mulai hari ini atau mulai besok, Pak, Ramadan itu cukup makan 2 kali, Pak. Jangan lebih dari 2 kali. Saya tanya santri saya, wis buko? Oh, dereng Yai. Loh, lah tadi tak delok awakmu mangan kolok semangkok ono ketan, ono ote-ote, takjil ya, takjil. Gak dianggap buko, Pak. Saya itu bingung, apa itu konsep takjil itu?
Di Indonesia ini takjil jadi daftar menu. Mama nek nyumbang nang masjid pilihannya ya memang takmir ngekek pilihan ngono Pak. Pilihan buko atau pilihan takjil sajane enggak usah wis buko atau sahur ngono. Kenapa demikian? Takjil itu apa? Takjil itu ajalayu ajilu ta'jilan. Artinya apa itu? Mensegerakan. Mensegerakan apa? Mensegerakan buko, mentakhir sholat maghrib. Makanya di beberapa masjid sholat maghribnya itu ditakhir 15 menit setelah azan. Iqomahnya itu Pak, supaya ada kesempatan orang untuk iftar buko dengan nyaman, dengan tenang. Setelah itu maghrib sholat mari buko Pak, terus lanjut isya wis gak mangan maneh sampai sahur baru makan lagi. Itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Saiki Pak, ya Allah, mangane ping 4. Pertama takjil, yang kedua buko, mari traweh mangan maneh Pak, mari ngono sahur. Makan kenapa kita sahur nggak terlalu lahap Pak, udah kekenyangan. Dan kenapa traweh rokat pertama wis anggap ping 5 Pak, ya kekenyangan, kelempokan. Maca Quran itu sak lembar Pak ngantuk, ya kelempokan. Kata Imam Syafi'i, ibadah itu jadi lemas ketika kita perut itu terlalu kenyang. Makanya Rasulullah Muhammad SAW itu pernah bersabda, apa kata Nabi? Inna syaitan yajri majrad dam fadayyiku majariyahu bil ju'. Ini kata Nabi Pak, ayo ngikut Nabi. Setan itu kata Rasulullah, setan itu Pak, itu berjalan di peredaran darah manusia. Maka apa kata Nabi? Fadayyiku, persempit jalannya setan itu. Dengan apa? Bilju, dengan rasa lapar. Maka Nabi Muhammad SAW kalau makan Pak, itu saat dia lapar, ya pas buka itu lapar tau itu mangan, terus berhenti Pak sebelum apa? Kenyang. Kalau kita wis konsepnya ojo niru Nabi susah ya, susah Pak. Sebelum kenyang berhenti, sebelum tambah akhiran sama akhiran kekenyangan Pak. Wis iku sebelum kekenyangan kita berhenti. Wis cukup sampai di situ. Habis isya gak mangan, habis tarawih gak mangan, ngombe banyu putih. Nek bengi jam 09.00 gremet Pak. Kurma Pak, kurma. Sehat, serat tinggi gitu. Loh Ustaz, gorengan gak ono sing laku. Loh tetep jenengan tuku gorengan tuh sing akeh tuku, tapi ojo dipangan. Dibagikan ke orang-orang yang mungkin belum buka, belum sempat makan. Loh itu Masya Allah, kalau kita lakukan tuh Pak program itu, insya Allah Ramadan ini jauh lebih baik. Kira-kira siap tidak Bapak Ibu mulai besok? Halo, kok lemes ini Pak? Makanya saya tanya sama emak-emak itu, budget Ramadan naik apa turun? Naik. Kok turun ya apa sih Ustaz? Naik, barang-barang pada naik. Sebenarnya bukan masalah barang-barang podo naik, yang dibeli lebih banyak itu saja. Yang dibeli lebih banyak, tidak apa-apa. Saya bilang sama keluarga, tidak apa-apa beli yang banyak, tapi ingat kita hanya makan apa yang kita butuhkan, bukan kita yang inginkan. Selebihnya kita berikan kepada orang lain. Jadi kalau di luar Ramadan kita makannya itu 3 kali Pak, di bulan Ramadan makannya 2 kali. Yang satu kita kemana kan? Sedekahkan Pak. Gitu, bukan berarti kita nggak boleh beli gorengan. Misalkan sing dodol gorengan Pak, beli berapa bungkus, nanti bagi di pinggir jalan, bagi ke masjid. Kita boleh ngambil satu saja Pak. Saya juga satu gorengan, tapi jenisnya 5. Ya ote-ote, tahu, aduh macam tahu isi Pak, resoles. Ya akhirnya takjil yang dimakan lebih banyak daripada iftar Pak. Itulah yang membuat kita akhirnya lemes dalam ibadah berikutnya. Setan tambah kuat. Buatlah bapak-bapak, kita tidak terlalu kekenyangan. Kalau Ramadan seperti itu namanya puasa 24 jam. Jadi malam tetap imsak, nahan diri, gak kulineran. Nek sampai kulineran itu bukan untuk dimakan, tapi dibagikan kepada orang lain.
gitu Pak ya. Ini sudah 10 menit Pak ya. Kita percepat baru 1. Padahal ada 6 program. Yang kedua Pak, saya percepat Pak. Yang kedua Pak, iksaru qiyami Ramadan. Ayo perbanyak sholat malam di bulan Ramadan. Saya termasuk ikut pendapat ulama yang menyatakan sholat tarawih di bulan Ramadan itu Pak, itu minimal 1 rakaat berarti witir nggih. Minimal 1 rakaat berarti witir, maksimal tak terbatas. Sebagaimana Sahih Muslim menyatakan, Rasulullah pernah bersabda, sholatul lail masna masna, fa idza khifta as-subha fa'autir biwahidah. Ini Sahih Muslim, kata Rasulullah Muhammad SAW, sholat malam itu 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat, kan begitu kata Rasulullah. Fa idza khifta as-subha, kalau kamu khawatir manjing subuh, fa'autir biwahidah, tutup dengan witir 1 rakaat. Itu kata Nabi. Jadi perbanyak. Nek sholat 11 itu Pak, itu harus lama. Catatannya kalau Aisyah itu 11 rakaat itu 4 rakaat 1 kali salam, 4 rakaat 1 kali salam, ditambah apa? 3 rakaat 1 kali salam. Itu Rasulullah itu. Dan Aisyah menyatakan, jangan kau tanya gimana lamanya sholatnya Nabi Pak. 4 rakaat 1 kali salam itu Pak, 1 rakaat Nabi itu sekitar 3 juz. 1 rakaat. Monggo sampai mau niru Nabi moto-moten. Halo? Mau ngikuti sunnah Nabi pemboten Pak? Oh, kita ngikuti sunnah Nabi tapi sholatnya cepet gitu. Belum sampai kita ke sana, tapi minimal Pak, ayo perbanyak sholat tarawih nggih. Terus yang ketiga Pak, kalau bisa Pak perbanyak baca Quran ya toh. Minimal hatam satu kali 1 bulan. Siap tidak hatam 1 kali 1 bulan? Masuk majelis Masjid Al-Hidayah sekali gak kuat ya, 1 hatam 1 kali hatam. Siap insya Allah. Yang keempat, banyakin sedekah Pak. Program yang keempat ini gak perlu saya jelasin. Yang kelima, mulut dijaga mulai sekarang, lebih baik sampai banyak diem saja, gak usah komen macam-macam, udah diem mulutnya, tapi jari jemari ini jalan Pak, sepodo ae Pak. Ya itu maksudnya mulut ya jari itu ya diem, jangan sampai kita ngerasani orang, menghina orang. Udah Ramadan kita coba bertahan Pak, program yang kelima. Dan yang keenam Pak, ini juga penting dan rada angel, tapi insya Allah bisa kok. Luzumul masajid, kalau bisa tinggal di masjid untuk iktikaf. Nek gak isok 30 dino iktikaf Pak, minimal 10 hari terakhir. Nek gak isok 10 hari terakhir, jupun sing ganjil mawon. Jadi mulai maghrib malam 21, mulai maghrib sampai subuh iktikaf. Nek sik gak isok, ya wis jupun 1 aja ganjil, entah malam 27 atau malam 29, sing akhir-akhir saja Pak. Karena Lailatul Qadar itu ada yang di terakhir insyaallah, kan begitu. Nek sik gak isok Pak, ya wis jupun 1 jam 2 jam. Teko nang Masjid Al-Hidayah jam 1 malam, jam 3 mulai sahur, kok subuh balik maneh, ojo bablas turu Pak, subuh nggak balik lah, percuma kan begitu. So kalau nggak bisa juga kayak begitu Pak, niatono jenengan mlebu traweh niki, niatono apa? Iktikaf, pahala double. Rek sampai niat sholat berjamaah tok ya dapat pahala, tapi tidak ada nilai iktikafnya. 6 program kurikulum laksanakan Pak, mulai besok kalau bisa. Insya Allah Ramadan ini lebih berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.